Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilodowi Rahmawati dari Prodi PGMI kelas 2B, NIM 233141050. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul perilaku nonverbal. Pengertian dari perilaku nonverbal adalah perilaku yang dalam berkomunikasi menggunakan pesan-pesan nonverbal. Perilaku nonverbal mencakup segala ungkapan yang tak disadari klien dalam bentuk gerak isyarat, gerak tubuh, air muka, nada atau getaran suara, dan tarikan nafas. Perilaku nonverbal setiap orang berbeda-beda. Hanya secara umum, tentu ada bahasa isyarat yang mendunia atau globalisasi yang dimengerti oleh semua orang. Contoh, pengungkapan rasa sakit yang terlihat dari bahasa tubuh dan air muka yang kesakitan, minta makan dengan mengangkat tangan ke mulut, memanggil seseorang dengan melambaikan tangan ke arah orang itu, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya adalah klasifikasi perilaku nonverbal. Body motion atau kinetic behavior meliputi gestur atau isyarat, gerak tubuh, pernyataan air muka, perilaku atau gerak mata. Selanjutnya ada physical karakteristik yang merupakan tanda-tanda fisik yang tak bergerak seperti bau badan atau mulut, berat, tinggi, dan sebagainya. Selanjutnya ada touching behavior, adalah perilaku-perilaku dalam kontak dengan orang lain seperti ucapan salaman, ucapan selamat tinggal, memukul, dan memegang. Yang selanjutnya adalah proxemic, adalah penggunaan jarak atau kedekatan. Selanjutnya ada artifak, adalah penggunaan lipstik, parfum, kacamata, wig, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada environmental faktor, adalah penggunaan perabotan, dekorasi, interior, lampu-lampu, harum-haruman, warna, temperatur, musik, suara, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan perilaku nonverbal. 1. Sebagai emblem atau lambang. Perilaku-perilaku nonverbal ini adalah melukiskan kata-kata atau ungkapan-ungkapan seperti gestur atau isyarat-isyarat untuk menyatakan aku baik-baik saja atau untuk menunjukkan damai, mengusir dengan gerakan kepala, anggukan, atau gelengan untuk menyatakan ya. Yang kedua, sebagai ilustrator atau juru lukis. Perilaku nonverbal ini berguna untuk mendampingi pidato yang biasanya dengan tangan dan gerakan tubuh yang menekankan apa yang diucapkan. Yang ketiga, sebagai affect display atau pernyataan-pernyataan perasaan. Contohnya, seperti ekspresi air muka yang diulangi, memperbesar pertentangan, atau berhubungan dengan keadaan perasaan dalam verbal, marah, takut, senang. Yang keempat, sebagai regulation atau pengaturan-pengaturan, yaitu sebagai pengaturan terhadap perbuatan seperti goyangan kepala, kelingan mata, yang memelihara atau mengatur pembicaraan, dan sebagainya. Untuk yang kelima, sebagai adapter, yaitu penyesuaian gerak tubuh dan penyesuaian emosi seperti gerak kaki, penyesuaian atau pengaturan emosi, sikap, dan penyesuaian sosial. Untuk yang selanjutnya ada perilaku verbal dan nonverbal konselor. Perilaku nonverbal amat diperlukan oleh konselor untuk memahami atau memperjelas makna bahasa lisan yang diucapkan seorang klien. Di samping itu, walaupun klien tidak berbicara, seharusnya konselor dapat membaca bahasa tubuhnya sehingga melahirkan sikap konselor yang empati, memahami dan menghargai klien. Riset tentang komunikasi nonverbal telah dilakukan beberapa dekade dengan berbagai prosedur dan setting. Metode penggunaan fotografi. 1. Tujuan metode ini adalah untuk menentukan apakah emosi dapat diteliti dengan cermat. Kelemahan metode ini adalah karena ketiadaan gerakan dan kurangnya informasi tentang urutan kegiatan perilaku dalam fotografi itu. Yang kedua, metode film dan video. Pada abad ke-21 ini, penggunaan film bagi praktek konseling adalah hal yang biasa, termasuk praktek dengan klien. Sebenarnya di ruang konseling dilengkapi dengan kamera TV pengintai atau surveillance kamera untuk dipancarkan ke layar TV di ruangan observasi di mana berkumpul beberapa calon konselor untuk mengamati emosi, stres, perilaku nonverbal, dan bahasa lisan dari klien itu. Demikian juga bahasa tubuh dan bahasa lisan konselor yang mengadakan proses konseling juga
dapat diamati di layar TV tersebut. Hal-hal itu menjadi bahan diskusi bagi calon konselor di ruangan observasi dengan tujuan memperbaiki praktek layanan konseling dalam menghadapi berbagai macam klien, termasuk dalam kondisi stres dan emosional. Gerakan isyarat juga telah diteliti dalam beberapa setting drama, pidato, dan kegiatan belajar mengajar. Perilaku nonverbal kegiatan belajar mengajar ini bertujuan untuk memperbaiki keterampilan guru dalam mengajar serta respon guru terhadap berbagai emosi siswa di kelas. Sebagai contoh, guru merespon bahasa tubuh atau mimik muka, pandangan, mata, pengawakan tubuh, seorang yang mengalami kesulitan memahami matematika yang telah diterangkan oleh guru. Di dalam film itu terlihat guru yang peka terhadap emosi siswa akan merespon keadaan emosi siswa terlebih dahulu. Misalnya, guru berkata, "Ibu memahami bahwa kamu sedang kesulitan untuk dapat mengerti materi matematika yang baru Ibu terangkan." Untuk yang keempat, ada setting wawancara. Di dalam setting wawancara, khususnya wawancara konseling, konselor dapat mengamati bahasa nonverbal klien, misalnya klien stres, klien dengan isyarat tertentu, pengawakan tubuh waktu duduk, serta gerakan tubuh yang mengandung makna-makna tertentu. Konselor yang bijak dapat mengetahui tekanan emosional dan stres seorang klien dari getaran bibir, desah suara, hambatan dalam tenggorokan, nada suara, tempo bicara, termasuk kegagapan. Demikian juga dapat dilihat dari pengawakan tubuh serta posisi duduk. Dan yang paling penting adalah sinar mata di waktu klien menyampaikan perasaannya. Untuk yang kelima, pengamatan psikiater. Ada beberapa perilaku yang menjadi sumber informasi nonverbal. Berikut ini adalah beberapa bahasa isyarat dalam perilaku nonverbal pada budaya Indonesia. A. Membelalakkan mata, marah, terkejut, menentang, heran. B. Muka merah, malu, menahan marah. Yang C. Dahi dikerutkan, mata agak terpejam, menghadapi kesukaran. Untuk yang D. Menggosok-gosok mata, menghadapi kesukaran, berpikir. Yang E. Menggaruk-garuk kepala, menahan malu, kesal. Untuk yang F. Memegang kepala dengan dua tangan sambil tertunduk, kecewa, konflik, stres, keadaan pelik, menekan. Yang G. Telinga merah, menahan malu, marah. Yang H. Menggoyang-goyang kaki saat duduk, menahan stres. Saat seorang konselor menghadapi klien, dia mengkomunikasikan perilaku verbal dan nonverbal. Dengan demikian semestinya konselor akan efektif dalam tugas mencapai tujuan konseling. Namun tidak semua perilaku verbal dan nonverbal konselor dapat membantu klien sehingga membuat konselor efektif. Sering terjadi bahwa perilaku konselor kurang bermakna, suka menggeritik dengan tajam, kurang bersahabat, dan sebagainya. Lisan konselor yang demikian itu akan membuat klien menjadi enggan berbicara dengan dia. Di samping itu pula, perilaku nonverbal konselor yang membuat klien sebal, kesal, benci, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena konselor kurang sensitif dan kurang terlatih dengan perilaku verbal dan nonverbalnya. Sekian video dari saya. Bila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.